am telling you the truth. The man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in some other way is a thief and a robber. The man who goes in through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him. The sheep hear his voice as he calls his own sheep by name, and he leads them out. When he has brought them out, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. They will not follow someone else. Instead, they will run away from such a person because they do not know his voice. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memulai ibadah Minggu Paskah yang keempat ini dengan bersama-sama menaikkan litani. Mataku melayang ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Inilah tema ibadah kita pada hari ini. Kita belajar menghayati karya Allah dalam diri Yesus, yang kita kenal sebagai Gembala yang baik. Karya Sang Gembala yang baik senantiasa melindungi, mengayomi, memberkati, dan menyertai domba-dombanya. Kita sebagai domba-dombanya telah diberikan pintu untuk mendapatkan berkat, damai sejahtera, dan sukacita. Bahkan kita diberikan kehidupan yang lebih baik di kehidupan sekarang, juga kehidupan kekal. Marilah kita untuk senantiasa mempersaksikan Allah dalam karya nyata di tengah-tengah dunia. Untuk itu, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal 28 ayat yang ke-13 disampaikan bagi setiap kita demikian. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dengan didasarkan dari ayat ini, kita diajak untuk mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita masuk di dalam doa pengakuan secara pribadi. Demikian Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini dalam ibadah kami menyadari betapa kami masih sangat jauh dari kehendak-Mu. Kami masih seringkali melakukan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampunkanlah kami ya Bapa. Jalannya ibadah minggu ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti, kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami memohon. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama melihat kedalaman hati dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan melalui Yehezkiel 34 ayat 15 dan ayat 16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 415, bait pertama dan bait yang kedua, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Membimbing
Anak-anakku, Eyang Kakung, Eyang Putri, mari sebelum bersama-sama kita akan menikmati firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami, keluarga-keluarga di rumah ini. Berkati persekutuan keluarga ini, berkati ibadah minggu keluarga ini, dan bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami memahami, mengerti akan kehendak maksud-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikianlah Injil Yohanes 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita naikkan pujian Sabdamu Abadi. Yang mengikuti
Shalom saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, pemuda remaja dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya seperti pantun, soto babat, sambalnya ati, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema khotbah saat ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah di antara Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang pernah pergi ke daerah Madura? Pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari daerah Madura sana? Saudara-saudara, yang menjadi ciri khas dari daerah Madura, tentu semuanya tahu. Ada kerapan sapi, baju Madura, ada sate Madura, potong rambut Madura, dan ada satu lagi, senjata khas dari daerah Madura sana, yaitu celurit. Saudara-saudara, seperti celurit mempunyai sebuah filosofi bahwa celurit adalah seperti tanda tanya. Bentuknya yang seperti tanda tanya mempunyai filosofi bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam hidup ini, banyak tanda tanya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Mungkin pertanyaan atau tanda tanya itu, mengapa masalah penderitaan selalu datang menghampiri kehidupanku? Mengapa penyakit ini tidak pernah sembuh-sembuh? Mengapa usahaku selalu gagal? Aku tidak pernah sukses. Bahkan anak-anak muda, ada sebuah pertanyaan, mengapa aku sulit mendapatkan pekerjaan atau mencari pasangan hidup? Saudara-saudara yang terkasih, terlebih dalam situasi dan kondisi saat ini yang tidak menentu, kita diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. Di dalam benak hati dan pikiran kita, kadang juga ada tanda tanya, pertanyaan. Sampai kapan wabah virus corona ini akan berakhir? Apa rencana Tuhan di dalam setiap peristiwa ini? Selalu ada tanda tanya dan pertanyaan-pertanyaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan adanya pandemi virus corona, secara manusiawi kadang takut, cemas, khawatir, stres, panik. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Kumpul-kumpul ditegur, sekolah libur, banyak pekerjaan yang nganggur. Belum lagi Bapak Ibu, job diundur, pendapatan mulai mundur. Mungkin bahkan kredit tidak bisa mengangsur. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tentunya hanya harap, doa dan syukur agar virus corona segera lebur dan segera kabur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya dan saudara menghadapi masa-masa sulit saat ini, bacaan Injil dalam Minggu Paskah keempat saat ini sungguh-sungguh menghibur kita, sangat-sangat menguatkan kita, di mana kita tidak sendirian.
kita memiliki seorang Tuhan sebagai gembala yang baik, yang melindungi kita, memelihara kita sebagai domba-dombanya. Saudara-saudara masih ingatkah dengan kidung lama dari KPK 128, Kinanti ing Gusti? Mari Bapak Ibu saya ajak untuk menyanyikan bersama-sama. Kiranya kidung ini juga menjadi sebuah iman dan pengharapan kita kepada Sang Gembala yang baik. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Gusti Yesus pangen mami. Gusti Yesus pangen mami, ibuku ing Tuhan, ing sapuro-puro nyuwun panganti Tuhan, kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satita kulon trima angger kinanti Gusti. Saudara-saudara, seperti lagu atau kidung yang kita nyanyikan bersama, ada sebuah penghiburan, ada sebuah kekuatan kita sebagai domba-dombanya, bahwa Tuhan kasih-Nya begitu besar yang akan menyertai kita. Selanjutnya saudara-saudaraku, kata gembala dalam bahasa Ibrani adalah ra'ah, yang artinya memberi makan. Gembala adalah orang yang memberi makan, bahkan melindungi dan memelihara kawanan domba-dombanya. Selain Tuhan sebagai gembala yang baik, sebenarnya sebutan dan status gembala bukan hanya diberikan kepada pendeta atau pemimpin umat, tetapi setiap orang, setiap pribadi bisa menjadi gembala bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Seperti orang tua bisa menjadi gembala bagi anak-anaknya, seperti guru bisa menjadi gembala bagi murid-muridnya, ataupun pemimpin pemerintahan, ketua RT, kepala desa, bupati, gubernur, sampai presiden juga bisa menjadi gembala bagi rakyatnya. Saudara-saudaraku, menjadi gembala apapun, dimanapun, kapanpun, bukanlah perkara yang mudah. Apalagi menjadi gembala bagi diri kita sendiri, sangat susah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih dalam kondisi situasi pandemi saat ini, kita harus menjadi gembala bagi diri kita sendiri, mengendalikan keinginan, kepentingan demi menjaga dan memelihara kebaikan dan keselamatan bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri, banyak yang stres, banyak yang takut, cemas dan khawatir karena kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, bahkan banyak orang-orang yang terluka, kehilangan usaha dan kehilangan pengharapan. Mereka semua adalah domba-domba yang membutuhkan penghiburan, membutuhkan kekuatan. Sedangkan kita semua, saya dan saudara dan gereja, adalah gembala-gembala. Saya dan saudara diutus dan dipanggil untuk menghibur, menguatkan, bahkan mengulurkan tangan bagi mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Sang Gembala Agung sudah mengawalinya. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik sudah memulainya dan melakukannya kepada kita, domba-dombanya. Saatnya saya dan saudara dipanggil untuk meneruskan karya pelayanannya.
Mari kita pakai gada dan tongkat kita untuk berjalan bersama mereka, mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan, dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, Eyang, anak-anak, marilah bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, kula matur nuwun. Sajuke
Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, kami pun diperkenankan untuk beribadah di dalam ibadah keluarga. Ini semua juga anugerah Tuhan. Di tengah-tengah beribadah tadi Tuhan, kami bersyukur atas bangsa dan negara kami Indonesia. Oleh karena itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Anugerahkan ketentraman, kedamaian. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Secara khusus ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo sampai ke tingkat yang paling bawah, RW, RT. Anugerahkan roh hikmat dan kebijaksanaan. Secara khusus di mana bangsa dan negara kami Indonesia dan juga dunia menghadapi pandemi virus corona. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan kami semua untuk menangani dan juga untuk melawan virus corona ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit karena virus tersebut. Tuhan kiranya campur tangan, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para medis. Anugerahkan kesehatan dan hikmat di dalam mendampingi dan juga untuk memberikan pelayanan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan keluarga sanak saudara karena dipanggil oleh Tuhan karena virus corona ini. Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur untuk keberadaan gereja Tuhan dimanapun berada. Demikian juga gereja-Mu yang Engkau tempatkan dan Engkau ikat. Klasis Magelang untuk gereja-gereja Kristen Jawa. Diberkatilah ya Tuhan seluruh anggota warga jemaat, dari anak-anak sampai adiuswa, supaya di dalam kehidupannya memiliki iman yang teguh, kesetiaan dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Demikian juga hidupnya berarti dan berbuah di dalam Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan majelis gereja, komisi panitia di dalam keberadaan saat ini ya Tuhan. Anugerahkan hikmat supaya dapat melayani dengan hati, dengan penuh syukur, dengan kebenaran. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang Engkau tempatkan dimanapun berada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ikat dengan kasih yang mula-mula ya Tuhan, sehingga kehidupan rumah tangganya rukun, tentram, dan damai. Kami berdoa sebagai orang tua di dalam mendidik dan mendampingi anak-anak anugerah Tuhan. Anugerahkan cinta kasih dan keteladanan yang baik. Demikian juga kami mau serahkan untuk anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan perkembangan iman fisik, intelektualitas dan sosialnya, supaya bertumbuh seterus dengan kehendak Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami di dalam studinya, dari pratika sampai perguruan tinggi, anugerahkan roh hikmat, kebijaksanaan, dan juga kemampuan untuk dapat belajar dengan tekun, rajin, dan apa yang dicita-citakan berhasil. Saat ini pun kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,
untuk mendapatkan sekolahan yang lebih tinggi ataupun perguruan tinggi yang terbaik. Anugerahkan hikmat ya Tuhan, supaya di dalam mencari untuk sekolah yang lebih tinggi dan perguruan tinggi yang terbaik, Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pergumulannya, baik untuk mendapatkan pekerjaan maupun pasangan hidup yang seiman. Waktu Tuhan waktu yang tepat untuk menganugerahkan pekerjaan yang terbaik. Demikian juga pasangan hidup yang seiman, yang setia, yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa saat ini untuk pergumulan yang ada, yang dihadapi oleh keluarga. Secara khusus ya Tuhan, banyak saudara kami karena adanya virus corona ini yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan penghiburan dan juga memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kehidupannya. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa bagi para adiswari masa tuanya. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan anugerah kesetiaan dan juga kekuatan di masa tuanya. Inilah Tuhan doa-doa kami. Masih banyak hal yang tidak dapat kami ungkap oleh syukur saat ini. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Karena doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan pagi hari ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Beredarnya kantong persembahan akan kita iringi dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 337 bait yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur.
bersama-sama kita berdoa. Segala puji kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala berkat kehidupan kami. Terbukti pagi ini kami dapat mengulurkan tangan kami dengan sesuatu yang berharga, yang bisa kami persembahkan untuk gereja Tuhan, di gereja kami masing-masing di Klasis Magelang. Kami juga memohon berkat untuk semua jemaat yang ada di Klasis Magelang, bagi saudara-saudara kami yang bekerja sebagai karyawan swasta, pegawai negeri sipil, para pengusaha, para sopir, ojek, pedagang, petani, atau setiap karya yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan itu mendatangkan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan keluarga dan gereja kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur dan memohon kepada Tuhan. Doa permohonan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sang Gembala memanggil kita untuk mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kami domba-dombanya mau menjadi saksi dan berkarya di tengah dunia. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Semoga sesarengan kita badhe ngitung saking kitung pasaman Kristen angka 100 sang dosa gangsal padha setunggal lan 3 isining kitab suci. Winasih temtening pangeran.
Marilah dalam damai sejahtera bersama kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.